Apakah worth beli adaptor M2 NVMe di slot PCIe motherboard yang nggak support SSD NVMe? Kenapa orang-orang kok pakai RAM dual channel bukan single atau 4 channel? Apa yang terjadi kalau Intel i9 pakai Mobo seri B? Motherboard yang udah GDDR7 LGA berapa? Apa beda 1 DPC, 1R, 2 DPC, 2R, single rank, dual rank, dan sebagainya? Oke, itu semua akan kita jawab di Q&A part 10. Apakah worth beli adaptor M2 NVMe di slot PCIe motherboard yang nggak support SSD NVMe? Kayaknya motherboard sekarang rata-rata udah pada support ya. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa pakai adaptor itu tadi. Dan apakah worth? Ini tergantung. Kalau misal kalian mau pakai SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3x4, usahakan pakai adaptor yang sama dan dipasang ke slot PCIe Gen 3x4 atau di atasnya biar optimal. Karena kalau dipasang di PCIe x2 atau x1, speednya udah pasti turun. Kenapa orang-orang kok pakai RAM dual channel bukan single atau 4 channel? Pertama, untuk CPU kelas consumer itu maksimal cuma support sampai dual channel aja. Dan kalau pakai single channel ya otomatis sistem bakal berjalan lebih lambat. Terus kenapa kok nggak pakai 4 channel atau lebih? Karena itu khusus buat CPU kelas workstation. Apa yang terjadi kalau Intel i9 pakai Mobo seri B? Sebenarnya bisa aja ya Intel Core i9 yang dipasang ke motherboard yang pakai chipset seri B, tapi sangat tidak disarankan karena bakal muncul masalah kayak beberapa fitur yang nggak bisa diakses, speed RAM yang terbatas, PCIe lane yang lebih sedikit, dan karena kualitas VRM di Mobo chipset B dan Z berbeda, CPU bisa ngalamin thermal throttling dan performanya bener-bener kurang optimal, dan pada akhirnya cuma buang-buang duit aja. Motherboard yang udah GDDR7 LGA berapa? Kayaknya ini udah Mimin jelasin ya. Buat GPU, mau pakai memori GDDR berapapun itu nggak ada pengaruhnya sama sekali ke semua spek PC. Mau pakai Mobo DDR4, DDR5, atau soket LGA 1151, 1700, AM5, dan sebagainya, nggak ada hubungannya sama sekali. Yang ngaruh itu ada di slot PCIe-nya. Jadi kalau buat RTX 50 series yang pakai PCIe 5, ya pakai Mobo PCIe 5 juga biar performanya bisa optimal. Apa beda 1 DPC, 1R, 2 DPC, 2R, single rank, dual rank, dan sebagainya? Oke, ini menarik dan mungkin bakal panjang ya kalau dijelasin secara detail. Tapi kita persingkat aja. DPC itu adalah DIMM per channel dan R itu adalah rank atau gampangnya jumlah sisi RAM yang ada chipnya. Ini tuh masuk ke speed dan konfigurasi RAM ya. Jadi misal di 1 DPC 1R ini bisa mencapai frekuensi maksimal karena RAM yang dipasang cuma 2 keping RAM single rank dual channel. Dan misal 2 DPC 2R, speednya bakal lebih jeblok lagi karena ada 4 keping RAM dual rank dengan konfigurasi dual channel. Agak bingung ya? Next aja lah kita bahas di video terpisah. Tapi kalau kalian nggak mau bingung waktu rakit PC, langsung aja rakit PC di kita, linknya ada di bio. Oke, sekian buat konten Q&A part 10 kali ini, dan misal kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar PC dan gaming gear, bisa tulis di kolom komentar.